Dalam tradisi Kristen, tokoh Paulus diposisikan sebagai figur sentral penyebar ajaran kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia dipandang sebagai rasul yang berjasa besar mengembangkan kekristenan keluar dari komunitas Bani Israel hingga menjangkau dunia Romawi. Namun pandangan ini tidak berdiri tanpa kontroversi. Dari sudut pandang Yahudi, Paulus justru dianggap sebagai pembohong, pengkhianat Taurat, dan perusak ajaran para nabi. Sementara dari perspektif ilmuwan Muslim, Paulus dipandang sebagai tokoh yang melakukan perubahan radikal terhadap ajaran Nabi Isa yang asli, sehingga melahirkan doktrin baru yang tidak lagi sejalan dengan tauhid dan syariat para nabi. Kaum Yahudi sejak awal menolak klaim kerasulan Paulus. Bagi mereka, Paulus tidak pernah berguru langsung kepada Nabi Isa dan tidak termasuk dalam 12 murid inti. Klaim penglihatan rohani yang dialami Paulus di jalan menuju Damsyik dianggap sebagai pengalaman subjektif yang tidak dapat diverifikasi. Dalam tradisi Yahudi, seseorang tidak berhak membawa ajaran baru, apalagi membatalkan hukum Taurat, kecuali memiliki sanad kenabian yang jelas. Paulus justru dikenal sebagai sosok yang awalnya memusuhi pengikut Isa, lalu tiba-tiba tampil sebagai pembawa ajaran baru yang sangat berbeda dari hukum Musa. Karena itu, dalam pandangan Yahudi, Paulus bukan hanya ditolak, tetapi juga dicurigai sebagai pemalsu ajaran. Ilmuwan Muslim melihat persoalan ini dengan pendekatan sejarah dan teologi. Mereka memulai dari prinsip dasar Islam bahwa semua nabi membawa ajaran tauhid yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang Esa tanpa sekutu, serta menegakkan hukum ilahi sesuai zamannya. Nabi Isa dalam pandangan Islam adalah nabi dan rasul yang diutus khusus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan Taurat, bukan untuk menghapus syariat Musa secara total. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Isa datang untuk membenarkan Taurat yang ada sebelumnya. Dari sini, ilmuwan Muslim menilai bahwa ajaran Paulus yang menghapus kewajiban hukum Taurat bagi pengikut Isa bertentangan dengan misi kenabian. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada penyaliban dan kebangkitan Isa, bukan melalui ketaatan pada hukum. Konsep ini dianggap sebagai terobosan teologis yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Dalam Injil-Injil sinoptik, Isa digambarkan sebagai sosok yang menegaskan pentingnya hukum dan bahkan menyatakan bahwa satu titik pun dari hukum tidak akan dihapus. Kontradiksi ini menjadi dasar bantahan keras ilmuwan Muslim bahwa Paulus telah mengganti ajaran Nabi dengan pemikiran filsafat dan kepercayaan Romawi. Para ulama Muslim seperti Ibnu Hazm dalam karyanya Al-Fashl menyatakan bahwa Paulus adalah sumber utama penyimpangan ajaran Kristen. Ia menilai bahwa Paulus memasukkan unsur ketuhanan Isa dan konsep dosa warisan yang tidak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Menurut Ibnu Hazm, Paulus memanfaatkan ketidaktahuan bangsa non-Yahudi terhadap Taurat untuk menanamkan ajaran baru yang lebih mudah diterima oleh budaya Romawi. Dengan menghapus kewajiban syariat dan menggantinya dengan iman abstrak, Paulus membuka jalan bagi penyebaran agama baru yang terlepas dari akar kenabian. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Abul A'la Maududi yang menyebut bahwa Paulus adalah arsitek utama transformasi ajaran Isa menjadi agama global versi Romawi. Ia menegaskan bahwa Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah mengajarkan penebusan dosa melalui kematian. Semua konsep itu berkembang setelah pengaruh Paulus mendominasi komunitas Kristen awal. Dalam analisis Maududi, Paulus lebih dipengaruhi oleh latar belakang Helenisme dibandingkan tradisi kenabian Semit. Ilmuwan Muslim modern juga menyoroti bahwa hampir seluruh doktrin utama Kristen saat ini bersumber dari surat-surat Paulus, bukan dari perkataan langsung Isa. Konsep Trinitas keselamatan oleh iman dan penghapusan hukum lebih banyak dijelaskan dalam tulisan Paulus. Hal ini menurut mereka menunjukkan bahwa Paulus bukan sekadar penyampai ajaran Isa, tetapi pembentuk agama baru.
Dari sudut pandang Islam ini merupakan penyimpangan serius karena agama tidak boleh dibangun di atas interpretasi individu tanpa wahyu. Bantahan keras lainnya datang dari argumen moral dan logis. Ulama Muslim mempertanyakan bagaimana mungkin seorang nabi diutus untuk menegakkan ketaatan, lalu ajarannya diubah menjadi pembatalan hukum. Mereka juga mempertanyakan keadilan Tuhan yang digambarkan menghukum seluruh manusia karena dosa nenek moyang, lalu menebusnya dengan mengorbankan nabi. Konsep ini dinilai bertentangan dengan keadilan ilahi yang menjadi prinsip utama dalam Islam dan ajaran para nabi. Kesimpulannya, dalam pandangan ilmuwan Muslim dan juga Yahudi, Paulus bukanlah figur suci yang membawa ajaran murni Nabi Isa. Ia dipandang sebagai tokoh kontroversial yang mengalihkan pesan tauhid dan syariat menjadi sistem kepercayaan baru yang disesuaikan dengan budaya non-Yahudi. Bantahan keras ini tidak dimaksudkan sebagai kebencian personal, tapi sebagai kritik ilmiah terhadap proses sejarah yang membentuk doktrin Kristen. Islam memandang Nabi Isa sebagai rasul mulia dan mengajak kembali kepada ajaran aslinya, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menaati hukum ilahi tanpa tambahan dan pengurangan dari manusia. Aspek lain yang dikritisi oleh ilmuwan Muslim adalah metode otoritas yang digunakan Paulus dalam menyebarkan gagasannya. Dalam tradisi kenabian, ajaran agama selalu bersandar pada wahyu yang jelas dan dapat diuji melalui kesesuaian dengan ajaran nabi sebelumnya. Paulus justru membangun legitimasi berdasarkan pengalaman batin pribadi dan klaim ilham rohani. Pendekatan seperti ini dinilai berbahaya karena membuka pintu subjektivitas tanpa batas. Para ulama Muslim menegaskan bahwa agama tidak ditegakkan melalui pengalaman individual, melainkan melalui wahyu yang terjaga dan konsisten. Dari sisi sejarah komunitas awal pengikut Isa, terdapat bukti kuat adanya perbedaan tajam antara kelompok murid-murid Yerusalem dengan pengikut Paulus. Kaum Hawariyun tetap mempertahankan identitas sebagai bagian dari Bani Israel dan menjalankan hukum Taurat. Sementara kelompok Paulus bergerak ke wilayah Yunani dan Romawi dengan membawa ajaran yang telah disesuaikan dengan pola pikir masyarakat pagan. Ilmuwan Muslim menilai bahwa kemenangan pemikiran Paulus bukan karena kebenaran ajarannya, tetapi karena dukungan politik dan budaya Kekaisaran Romawi yang membutuhkan agama universal tanpa ikatan hukum Yahudi. Kritik selanjutnya menyasar perubahan konsep ketuhanan. Ajaran para nabi sejak Adam hingga Isa menegaskan keesaan Tuhan tanpa perantara ilahi yang disembah. Dalam perkembangan pasca Paulus muncul konsep ketuhanan Isa yang perlahan dinaikkan dari status nabi menjadi entitas ilahi. Ulama Muslim menilai bahwa proses ini bukan berasal dari wahyu, melainkan dari pengaruh filsafat Yunani yang memandang manusia setengah dewa sebagai konsep yang dapat diterima. Paulus dianggap membuka pintu bagi deifikasi Isa dengan bahasa teologis yang ambigu. Ilmuwan Muslim juga menyoroti persoalan etika dan tanggung jawab individu. Ajaran iman tanpa kewajiban hukum dinilai berpotensi melemahkan moral sosial. Dalam Islam, iman selalu berjalan bersama amal. Tanpa hukum yang mengikat iman dapat berubah menjadi keyakinan pasif tanpa konsekuensi perilaku. Kritik ini diarahkan pada gagasan Paulus yang memisahkan kepercayaan dari ketaatan hukum. Menurut para ulama, hal ini bertentangan dengan sunnatullah dalam mendidik manusia. Selain itu, terdapat kritik terhadap konsep pengorbanan sebagai pusat keselamatan. Dalam pandangan Islam, setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain. Ilmuwan Muslim memandang doktrin penebusan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab moral yang tidak sejalan dengan keadilan ilahi. Mereka menegaskan bahwa pengampunan Tuhan selalu terbuka melalui taubat, bukan melalui kematian seorang nabi. Bantahan keras juga muncul dalam kajian teks. Para cendekiawan Muslim menunjukkan bahwa ajaran Paulus seringkali bertentangan dengan ucapan Isa dalam Injil.
Ketika terjadi konflik antara keduanya gereja, justru memilih pandangan Paulus. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa fondasi teologi Kristen modern lebih berakar pada interpretasi Paulus daripada risalah Isa sendiri. Dari perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan terjadinya distorsi ajaran. Pada akhirnya, ilmuwan Muslim memandang persoalan Paulus bukan sekadar perbedaan teologis, tetapi persoalan otentisitas risalah kenabian. Islam tidak menolak Isa, bahkan memuliakannya sebagai nabi besar. Namun, Islam menolak perubahan ajaran yang dilakukan oleh manusia setelahnya. Kritik terhadap Paulus diposisikan sebagai upaya mengembalikan ajaran Isa kepada pesan tauhid dan kepatuhan kepada Tuhan sebagaimana ajaran semua nabi. Dengan pendekatan ini, Islam menawarkan kerangka yang konsisten antara iman wahyu dan moral tanpa kontradiksi sejarah maupun akal. Dimensi lain yang mendapat sorotan tajam dari ilmuwan Muslim adalah perubahan sasaran dakwah yang terjadi setelah dominasi pemikiran Paulus. Nabi Isa dalam teks Injil sendiri berulang kali menegaskan bahwa misinya terbatas untuk kaum Bani Israel. Pernyataan ini dipahami sebagai batasan ilahi yang jelas. Namun, setelah Paulus tampil, batas tersebut dihapus dan ajaran diarahkan kepada bangsa-bangsa lain tanpa dasar wahyu yang kuat. Ulama Muslim menilai perluasan misi ini bukan perintah langit, melainkan keputusan strategis manusia demi ekspansi pengaruh. Dalam kajian Islam, perluasan dakwah kepada seluruh umat manusia hanya sah apabila dibawa oleh nabi terakhir yang memang diutus secara universal. Karena itu, ketika Paulus mengambil peran penyebar ajaran lintas bangsa tanpa status kenabian, maka tindakannya dianggap melampaui wewenang. Para ilmuwan Muslim melihat ini sebagai preseden berbahaya dalam sejarah agama, yaitu ketika seseorang mengubah cakupan risalah tanpa mandat Tuhan. Selain itu, terdapat kritik terhadap gaya retorika Paulus yang dinilai manipulatif. Surat-suratnya syarat dengan tekanan emosional, ancaman hukuman, dan janji keselamatan instan. Pendekatan ini menurut ulama Muslim lebih menyerupai propaganda ideologis daripada penyampaian wahyu. Para nabi berbicara dengan ketegasan, namun tetap mengarahkan manusia kepada Tuhan, bukan kepada figur atau peristiwa tertentu sebagai pusat iman. Ilmuwan Muslim juga mengangkat persoalan kontradiksi internal dalam tulisan Paulus. Dalam beberapa bagian, ia menolak hukum secara total, namun di bagian lain masih memuji hukum sebagai sesuatu yang suci. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa ajarannya berkembang sesuai situasi audiens, bukan berdasarkan prinsip wahyu yang tetap. Islam memandang wahyu sebagai kebenaran yang tidak berubah meski disampaikan kepada masyarakat berbeda. Dari sisi sosiologis, para cendekiawan Muslim menilai keberhasilan ajaran Paulus justru terjadi ketika nilai-nilai kenabian mulai memudar dan digantikan oleh kompromi budaya. Agama yang menuntut disiplin dan hukum sulit diterima oleh masyarakat Romawi yang terbiasa dengan kebebasan moral. Paulus menawarkan jalan tengah yang lebih ringan, sehingga ajarannya cepat menyebar. Namun kemudahan ini dinilai dibayar dengan hilangnya substansi risalah ilahi. Kritik berikutnya menyentuh konsep perantara antara manusia dan Tuhan. Paulus menempatkan Isa sebagai pusat mutlak hubungan spiritual. Dalam Islam, hubungan dengan Tuhan bersifat langsung tanpa mediator ilahi. Ulama Muslim memandang konsep perantara ini sebagai penyimpangan dari fitrah tauhid yang telah diajarkan sejak nabi pertama. Setiap nabi mengajak manusia berdoa dan tunduk langsung kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, akumulasi perubahan yang diperkenalkan Paulus menghasilkan agama yang berbeda secara esensial dari ajaran Isa. Bukan hanya hukum yang berubah, tetapi juga tujuan hidup, makna keselamatan, dan cara mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kritik terhadap Paulus bukan isu sekunder, melainkan fondasi utama dalam dialog Islam dan Kristen. Penegasan terakhir dari para ulama Muslim adalah bahwa kebenaran wahyu tidak diukur dari jumlah pengikut
atau kekuatan politik yang mendukungnya. Kebenaran dinilai dari kesesuaiannya dengan tauhid akal sehat dan kesinambungan risalah para nabi. Dari ukuran ini ajaran yang dibangun Paulus dinilai tidak memenuhi standar kenabian. Islam kemudian hadir sebagai koreksi sejarah dengan mengembalikan Isa ke posisi mulianya sebagai nabi, manusia pilihan Tuhan yang menyeru kepada penyembahan yang Maha Esa dan ketaatan penuh kepada hukum ilahi tanpa rekayasa manusia. Sudut kritik lain yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim berkaitan dengan perubahan makna wahyu itu sendiri setelah peran Paulus menguat. Dalam tradisi kenabian wahyu dipahami sebagai petunjuk praktis yang mengatur keyakinan ibadah dan kehidupan sosial. Setelah dominasi ajaran Paulus wahyu bergeser menjadi konsep teologis abstrak yang sulit diverifikasi dalam praktik nyata. Ulama Muslim menilai pergeseran ini menjauhkan agama dari fungsi utamanya sebagai pedoman hidup dan menjadikannya sekadar sistem kepercayaan metafisik. Perhatian khusus juga diarahkan pada cara Paulus menafsirkan nubuat-nubuat terdahulu. Banyak ayat dari kitab sebelumnya digunakan secara simbolik dan dilepaskan dari konteks aslinya. Metode ini dinilai problematis karena memungkinkan satu teks ditarik ke berbagai makna sesuai kepentingan teologi tertentu. Dalam Islam, penafsiran wahyu memiliki batasan bahasa konteks dan kesinambungan makna agar tidak berubah menjadi spekulasi bebas. Karena itu, pendekatan Paulus dianggap membuka pintu distorsi makna kitab suci. Ilmuwan Muslim juga menyoroti pergeseran orientasi ibadah. Ajaran para nabi selalu mengaitkan ibadah dengan ketaatan lahir dan batin. Dalam konstruksi teologi pasca Paulus, fokus ibadah bergeser pada keyakinan batin semata, sementara amal lahir diposisikan sebagai konsekuensi sekunder. Kritik ini menekankan bahwa pemisahan tersebut tidak dikenal dalam ajaran kenabian. Dalam Islam, hati dan perbuatan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling menguatkan. Dari sisi epistemologi, para cendekiawan Muslim mempertanyakan sumber pengetahuan agama yang diandalkan Paulus. Ia tidak menyampaikan wahyu dalam bentuk kalam Tuhan, melainkan refleksi teologis dan argumentasi rasional. Agama yang dibangun di atas refleksi manusia dinilai rentan berubah mengikuti zaman. Sebaliknya, Islam menegaskan bahwa wahyu harus terjaga dalam lafaz dan makna agar tidak tereduksi oleh opini individu. Kritik lainnya menyentuh persoalan identitas kenabian Isa. Dalam tulisan Paulus, identitas ini perlahan kabur dan digantikan oleh peran kosmis yang melampaui batas manusia. Ulama Muslim menilai pengaburan ini berdampak serius karena menghilangkan teladan kemanusiaan Isa sebagai nabi yang taat kepada Tuhan. Ketika seorang nabi diangkat terlalu tinggi, umat justru kehilangan contoh praktis dalam menjalani kehidupan yang saleh. Ilmuwan Muslim juga mengamati bahwa ajaran Paulus cenderung memusatkan sejarah keselamatan pada satu peristiwa tunggal. Dalam Islam, sejarah para nabi dipahami sebagai rangkaian panjang pendidikan umat manusia. Keselamatan tidak bergantung pada satu momen dramatis, tetapi pada konsistensi iman dan amal sepanjang hidup. Perbedaan paradigma ini menjadi titik kritik mendasar terhadap teologi yang dibangun Paulus. Dalam kerangka dialog antar agama, para ulama Muslim menegaskan bahwa kritik ini tidak dimaksudkan untuk menafikan keberadaan komunitas Kristen atau merendahkan keyakinan personal. Kritik diarahkan pada proses historis yang memisahkan ajaran Isa dari akar tauhid. Islam memandang bahwa pemurnian ajaran bukanlah serangan, melainkan upaya mengembalikan agama kepada pesan ilahi yang asli. Dengan demikian, pembahasan tentang Paulus dalam perspektif Islam bukan sekadar kajian tokoh, melainkan analisis tentang bagaimana otoritas manusia dapat membentuk arah sebuah agama. Dari sini, Islam mengajarkan kewaspadaan agar wahyu tidak digantikan oleh tafsir bebas dan agar risalah para nabi tetap terjaga dari perubahan yang lahir dari kepentingan sejarah dan budaya. Pembahasan berikutnya menyentuh aspek psikologis keagamaan
yang muncul akibat dominasi ajaran Paulus. Ilmuwan Muslim menilai bahwa teologi yang dibangun Paulus menciptakan ketergantungan emosional yang kuat pada konsep keselamatan instan. Manusia diarahkan untuk merasa aman hanya dengan keyakinan tertentu tanpa proses panjang pembinaan diri. Dalam Islam, keselamatan dipahami sebagai perjalanan spiritual yang menuntut kesadaran usaha dan kejujuran batin sepanjang hidup. Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara manusia dididik secara rohani. Kritik lain diarahkan pada relasi antara akal dan iman. Paulus sering menempatkan iman sebagai sesuatu yang bertentangan dengan rasio manusia. Ulama Muslim memandang pendekatan ini berisiko karena dapat mematikan fungsi akal yang justru menjadi alat utama memahami wahyu. Dalam Islam, akal tidak diposisikan sebagai musuh iman, tetapi sebagai sarana untuk mengenali kebenaran Tuhan. Ketika iman dilepaskan dari nalar agama, mudah berubah menjadi dogma yang sulit dikritisi. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana ajaran Paulus membentuk struktur keagamaan yang hierarkis. Dengan berkembangnya doktrin tertentu muncul kelas otoritas rohani yang memiliki hak menafsirkan keselamatan bagi orang lain. Dalam tradisi kenabian, hubungan manusia dan Tuhan bersifat personal dan langsung tanpa lembaga yang memonopoli pengampunan. Kritik ini menekankan bahwa ajaran yang berangkat dari Paulus membuka jalan bagi institusionalisasi iman yang berlebihan. Dari sisi hukum sosial, para ulama Muslim mencermati bahwa penghapusan aturan ilahi berdampak pada ketidakjelasan standar etika. Ketika hukum tidak lagi menjadi rujukan utama, maka norma moral sangat bergantung pada budaya dan kekuasaan. Islam melihat hukum ilahi sebagai pelindung manusia dari relativisme nilai. Perubahan arah ini dianggap sebagai konsekuensi serius dari teologi yang mengurangi peran aturan Tuhan. Aspek pendidikan umat juga menjadi perhatian. Ajaran para nabi bertujuan membentuk manusia yang bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam konstruksi pemikiran Paulus, fokus pendidikan beralih pada penerimaan doktrin daripada pembentukan karakter. Ulama Muslim menilai bahwa iman tanpa disiplin amal berpotensi melahirkan generasi yang merasa benar secara teologis, namun lemah secara moral. Kritik selanjutnya menyentuh cara sejarah dipahami. Paulus mengajarkan bahwa peristiwa tertentu menutup seluruh fase hukum sebelumnya. Islam memandang sejarah sebagai kesinambungan pelajaran ilahi yang saling melengkapi. Tidak ada fase yang dihapus tanpa digantikan oleh petunjuk yang lebih sempurna. Karena itu, penghapusan total dianggap sebagai pemutusan mata rantai hikmah Tuhan dalam mendidik manusia. Dalam refleksi akhir, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa persoalan Paulus adalah contoh nyata bagaimana interpretasi individu dapat membentuk wajah agama selama berabad-abad. Islam hadir dengan klaim penjagaan wahyu agar tidak tunduk pada perubahan selera manusia. Dengan menempatkan Isa sebagai nabi yang mengajarkan tauhid dan ketaatan, Islam mengajak untuk melihat kembali sejarah dengan kriteria wahyu dan akal sehat. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang jujur, sekaligus mengingatkan bahwa kemurnian ajaran ilahi adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap generasi.